Selamat pagi adik-adik, shalom. Sekarang kita akan sekolah minggu. Nah, Kak Andrew di sini akan memandu kelas kecil. Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah, kita mau nyanyi dulu. Tapi sebelumnya adik-adik harus siapin Alkitab sama kidung cerianya ya. Kalau belum, pause dulu videonya. Kalau sudah, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, kidung cerianya dibuka dari kidung ceria nomor 20. Judulnya Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ayat 2. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan doa pembukaan ya. Doa pembukaannya akan kakak pimpin. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sampai pagi hari yang cerah ini. Kami akan bersama-sama melakukan ibadah minggu, pelayanan anak, GPIB Sangkala. Kiranya Tuhan memberkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu lagi ya. Judulnya Bermacam-macam Anak dari Kidung Ceria nomor 184. Ayo dibuka dulu. Nah, kita nyanyi ya sama-sama. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Kedua, ada yang makan nasi, makan ubi, ada yang suka sagu atau roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada 3 ya. Ada yang jawab yes, ada yang jawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah, bahasanya berbeda dan main ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada beda sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita
dan kita pun menyanyi memuji namanya. Kalau udah siapin Alkitabnya, siapin ayatnya dari Lukas pasalnya 6, pasal yang ke-6, ayat 37 sampai 38 ya. Nah, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa. Nah, adik-adik lipat tangan lagi, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kakak pimpin ya. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengar firman yang akan kami baca. Tuhan kiranya mau mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman yang dibacakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Lukas pasal yang ke-6, ayat 37 sampai 38. Judulnya Hal Menghakimi. Kakak baca ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik. Adik-adik, nah kakak akan menceritakan ada suatu cerita nih adik-adik. Ada 2 orang anak perempuan, kira-kira usianya 5 tahun adik-adik. Anak perempuan yang satu namanya Henny, dan anak perempuan yang satunya lagi namanya Nancy. Karena rumah mereka berdekatan, Henny dan Nancy berteman karib. Adik-adik punya teman karib nggak? Nah, adik-adik, sekalipun Henny dan Nancy berteman karib, mereka juga bisa sewaktu-waktu mereka berantem. Dan Henny dan Nancy pernah berantem adik-adik. Karena waktu itu Henny dan Nancy berselisih paham. Nah, karena Henny dan Nancy berantem, orang tua Henny dan orang tua Nancy ikutan bermusuhan adik-adik. Nah, adik-adik kalau kita baca yang tadi ayatnya yang dari Injil Lukas 6 ayat 37 akhir, itu berkata bahwa ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, Henny dan Nancy, mereka selalu ingat akan ayat tersebut. Karena itu, setelah mereka berantem, besoknya mereka baikan karena mereka saling mengampuni. Adik-adik kalau berantem saling mengampuni atau terus-terusan berantem adik-adik? Nah, harus saling mengampuni ya. Lanjut lagi ke ceritanya. Tetapi orang tua Henny dan orang tua Nancy tidak mau saling mengampuni. Orang tua Henny dan orang tua Nancy tetap bermusuhan adik-adik. Henny dan Nancy sangat sedih melihat orang tua mereka tetap bermusuhan. Karena itu, Henny dan Nancy sepakat meminta tolong pendeta untuk mendamaikan orang tua mereka. Hari Minggu selesai ibadah pekat pelayanan anak di gereja, Henny dan Nancy ketemu pendeta di kamar kerjanya. Nah, kepada pendeta, Henny berkata, "Pak Pendeta, Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 37 berkata, ampunilah supaya kamu diampuni. Tapi, mengapa orang tua kami tetap bermusuhan ya? Tolong Pak Pendeta ke rumah kami dan menasihati orang tua kami supaya mereka tidak bermusuhan lagi dan mau saling mengampuni." Adik-adik, setelah Henny dan Nancy pulang, pendeta melalui sambungan handphone, melalui WhatsApp ya, mengundang orang tua Henny dan orang tua Nancy makan malam di rumah pendeta. Nah, karena pendeta yang mengundang,
orang tua Henny dan orang tua Nancy datang ke rumah pendeta untuk makan malam. Ketika istri pendeta sedang menyiapkan makan malam, pendeta dan orang tua Henny dan orang tua Nancy duduk di ruang tamu. Mereka bertiga minum teh pendeta yang siapin. Pendeta juga menceritakan permintaan anak-anak mereka, si Henny dan Nancy tadi pagi di gereja. Kemudian pendeta meminta orang tua Henny dan orang tua Nancy untuk saling mengampuni dan kembali hidup rukun. Nah, adik-adik, puji Tuhan, karena di ruang tamu rumah pendeta, orang tua Henny dan orang tua Nancy mau saling mengampuni. Mereka saling berpelukan dan kembali hidup rukun. Kemudian, pendeta mengajak mereka makan malam bersama. Nah, adik-adik, mari kita baca bersama-sama kitab Injil Lukas 6 ayat 37 yang akhir. 1, 2, 3. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membenci dan memusuhi sesama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi dan mengampuni sesama. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita Henny dan Nancy, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 160, judulnya Tiap Orang Yang Mendengar. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, kita akan berdoa ya adik-adik. Kita berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari untuk hidup saling mengampuni. Berkati juga di masa-masa yang sulit ini, banyak orang yang merasakan wabah dari virus corona. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang ini dimanapun mereka berada, masyarakat Indonesia juga, pemerintah, kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga untuk gereja-gereja di muka bumi ini yang melayani dan memuji nama Tuhan, para gembala-gembala gereja, pendeta-pendeta, kakak layan, kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga untuk orang tua kami di rumah, dan juga kami yang menjalani aktivitas kami di minggu-minggu yang akan datang. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang tadi ya, dari Kidung Ceria nomor 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana
yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa penutup adik-adik. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami telah beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati kami boleh melakukan firman yang telah Tuhan ajarkan dan kami siap untuk menghadapi minggu-minggu berikutnya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati kita semua.